Kita tandai dulu di sini ada resisten dan support yang bertemu ya. Kita hapus dulu untuk wave analisisnya. Fokus ke support resisten terlebih dahulu. Trennya di sini sudah mulai transisi berbalik. Kemudian untuk koreksinya, areanya masih di area support resisten. Sudah sempat breakout, kemudian reject di area support di sini. Stokastik di sini belum mengarah ke overbought ya, jadi masih ada kemungkinan harganya naik sampai ke area resisten. Sekarang kita tambahkan untuk sebagai alat bantu. Yang pertama trendline terlebih dahulu. Kita bisa tarik dari resisten ke resisten. Oke, untuk naik akan tertahan kurang lebih di sini areanya. Kita turunkan ke H1. Ini harus di breakout terlebih dahulu ketika harganya naik ke target resisten berikutnya di sini ya. Jadi untuk gambarannya planningnya up seperti ini dulu. Untuk skenario nya kita turunkan dulu time frame nya, kita tambahkan lagi untuk trendline dari H1. Oke, di sini kita lihat ada calon pennant pattern ya. Kalau mau turunkan lagi juga di dalam pennant pattern di sini, kita bisa lihat ada pattern lagi di bawah. Jadi di dalam pattern bisa juga terbentuk pattern di sini ada seperti flag ya. Ini sudah di breakout. Kita lihat kalau misalkan seperti ini ada roadmap, biasanya kalau saya share ini bisa langsung digunakan untuk entry buy. Tapi kalau ini hari Senin harus diperhatikan terlebih dahulu, biasanya akan ada gap. Bisa jadi harganya loncat naik ke atas langsung atau turun dulu ke bawah. Justru kalau turun dulu ke bawah di sini lebih enak untuk entry-nya. Ketika ada momen di bawah ini kita bisa gunakan untuk entry dan stop loss-nya lebih rendah ya. Untuk basicnya breakout trading di sini. Ini area breakout. Bisa digunakan untuk entry buy. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Untuk saya tambahkan lagi alat bantu Fibonacci. Ini untuk menentukan targetnya sampai di mana. Kalau yang pertama tadi kita cuma gunakan trendline dan support resisten. Mungkin yang biasa gunakan naked chart, ini bisa digunakan caranya. Kemudian baru ditambahkan untuk Fibonacci. Ini ada base. Oke, sebenarnya untuk ukuran support resisten dan Fibonacci itu lebih sering bertemu, bukannya tidak kebetulan, tetapi emang untuk historinya di sini. Nanti bisa coba di pair lain juga, silakan dicoba dari swing yang terdekat. Kita bisa tarik Fibonacci-nya. Biasanya kalau misalkan untuk cari target ke atas, kita tarik dari atas ke bawah, dari resisten ke support, nanti akan ketemu. Ini ada 1272 berbarengan dengan area support ya. Kemudian untuk 1618 ini di area base. Jadi untuk XAUUSD kita lihat di major time frame ini ada SNR dan multiple rejection. Areanya ada di area support resisten ya. Sudah sempat di reject untuk area support di sini. Saya tandai lagi. Ini area supportnya. Untuk flag patternnya di sini sudah, dan untuk TP-nya sudah berbalik arah ya. Jadi kalau sebelumnya ada signal dari NUX itu untuk buy di area 1272 di sini. Untuk reasonnya
di bawah ada engulfing, jadi buy-nya di area sini kurang lebih. Untuk entry ke atas ini untuk pembalikan arah dari flag pattern yang sudah di breakout di area 1272 dan support ya. Kemudian berikutnya untuk targetnya, ini breakout trading. Untuk normal trade biasanya ini bisa digunakan langsung entry buy. Target terjauh kita lihat di sini dari Fibonacci dan area support resistennya sampai ke 19, 13 sampai 14, kurang lebih di sini. Nah, ini area base di sini akan lebih sering terkejar ya. Biasanya untuk XAUUSD historinya kalau misalkan ada base kecil, contohnya historinya seperti ini, kemudian ada juga di belakang ini ada base, ini akan kekejar berbalik arah untuk nutup dari base areanya, baru akan muncul koreksi turun. Nah, di area base di sini ini bisa cari momen untuk pembalikan arah, tapi untuk sementara karena belum tercapai, kita lihat dari swing yang terdekat, kemudian ditambahkan dari major. Kita hapus dulu yang di sini supaya lebih jelas. Oke, ada penan di sini, ada penan ya, bisa dilihat di M30 time frame entry. Penan pattern di sini sudah di breakout. Biasanya kalau misalkan di hari Senin penannya di sini benar-benar valid atau breakout, bisa jadi harganya loncat ke atas seperti itu. Jadi pantau dulu di pagi hari. Untuk open market kurang lebih di jam 6 ya, kalau belum ada perubahan lagi. Jam 6 lebih 5 mungkin ada broker lain yang bukanya lebih cepat. Di beda broker akan beda server ya, tapi rata-rata kurang lebih hampir sama jam buka marketnya. Pagi-pagi siap kejar gap. Kalau misalkan gapnya turun, lebih enak area entry-nya di support di sini, baru kita bisa kasih stop loss yang tidak terlalu jauh ya. Oke, kurang lebih seperti ini untuk gambaran XAUUSD. Support berikutnya. Jadi basicnya kalau biasanya yang simple entry-nya pakainya breakout trading. Ketika harganya break area resisten, ini bisa buy sampai ke area support di sini. Kemudian ketika break bisa buy lagi. Kalau misalkan gagal buy, reject ke bawah, ini bisa ambil sell di area sini. Tetapi ambilnya tentu berdasarkan momen entry ya. Jadi tidak asal buy atau sell di areanya. Kalau mau lihat contohnya ada di Nux, biasa saya share untuk sinyal gratis, biasanya ada recent entry juga. Itu bisa digunakan untuk entry di area-area support resisten dan Fibonacci. Untuk divergen di sini normal ya, tidak ada divergen. Jadi stokastiknya normal. Yang dikejar di sini untuk H4-nya. Ini bagi yang menganut counter trend dan follow trend ya. Kalau hanya follow trend saja, lebih baik di sini jangan entry buy. Kenapa? Karena kalau misalkan trennya di sini kita lihat bearish, biasanya harusnya menunggu atau tunggu area breakout di bawah baru sell. Sellnya bisa di area sini atau break di area support di sini. Atau ketika harganya mencapai di 1618 dan support di sini, ini baru cari sell. Ini bagi yang follow trend di major time frame H4 ya. Untuk daily di sini sebenarnya masih bullish.
Ini koreksinya lumayan dalam, jadi skenario nya di sini saya lebih enak carinya buy dulu karena stop loss-nya tidak terlalu jauh ya. Ini kan supportnya di bawah 100 sampai 150 pips, masih ideal untuk XAUUSD. Oke, sekarang kita tengok sebentar untuk Bitcoin yang tadi saya share di grup di pagi hari ya. Kenapa saya bisa entry di area situ? Mungkin bisa simak di Nux area entry-nya. Area Bitcoin di sini. Ini ada BTC USD. Mungkin yang brokernya ada. Roadmap yang sebelumnya dan beserta posisi ada buy di sini ya. Time frame entry-nya sekarang kita lihat. Tadi saya pakai di H1. Trendline-nya simple saja untuk areanya. Basicnya di sini ada inset bar sama ya, ada di sini. Mau analisa pakai PC atau HP, di sini sama untuk lihat inset bar atau bentuk candle saja itu sudah cukup untuk latihan entry mandiri ya. Areanya di sini. Di M30-nya di sini ada swing low dan inset bar juga. Jadi dua time frame mendukung untuk recent entry di H1 dan M30. Kemudian ditambah ada divergent di sini ya. Jadi untuk momentumnya ini bisa buy di area sini. Gambarannya sama seperti yang saya bagikan di grup ya. Ini di Bitcoin. Untuk targetnya simpel, cuma saya tarik dari Fibonacci. Maksimalkan sampai ke area resisten yang terdekat di sini. Ini sudah hit ya. Oke, ini sedikit untuk Bitcoin tadi yang sempat saya share di grup. Dan next kalau misalkan ada momen entry lagi, saya bagikan lagi di grup. Kemudian untuk XAUUSD saya rasa cukup untuk kali ini. Jadi untuk major time frame bearish, ini kejar untuk area retracement atau koreksi ya. Kalau mau tarik juga dari H4 sebenarnya untuk major time frame ini berbarengan dengan 61,8, tapi lebih mudah dari swing yang terdekat saja. Di sini ada 1618 dan 1272 di area support ya. Jadi silakan yang mau follow trend, tunggu saja sampai area sini kurang lebih 14 sampai 17 baru cari momen sell. Ada yang mau kejar buy juga di area sini, rejection SNR, kemudian stop and reverse kalau misalkan mau sell bisa ketika buy-nya gagal. Hati-hati di hari Senin, USD belum buka ya, jadi akan ada kemungkinan harganya sideways. Jadi kalau misalkan sudah mencapai 30 atau 50 pips, silakan diambil untuk TP idealnya.